Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, hari ini atas izin Allah kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat di waktu yang sangat mustajab. Iya, kenapa saya katakan waktu ini sangat mustajab? Karena ini menggabungkan dua kebaikan istijabah doa. Istijabah doa yang pertama dari janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu waktu di hari Jumat di mana tidaklah seorang muslim itu berdoa kecuali Allah pasti jawab doanya. Dan itu waktu, kata Rasulullah SAW, setelah sholat asar sampai datangnya nanti adzan maghrib. Ini satu yang membuat kita spesial sekali hari ini adalah karena di hari Jumat dan sekarang ini kita berada di penghujung sholat Jumat. Maka kalau nanti kita tutup, insya Allah kita akan pimpin doa sama-sama supaya kita berdoa pada Allah, karena ini waktu di mana dijawabnya doa-doa adalah kepastian. Yang kedua, bergabungnya dengan hadis. Kata Rasulullah SAW, tidaklah berdoa seorang muslim kecuali dia dalam keadaan berpuasa, maka dia akan diijabah oleh Allah doa-doanya sampai dia berbuka. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan berpuasa. Nah, ini istijabah doa yang kedua ini. Selain tadi hari Jumat setelah sholat asar, istijabah doa artinya dijawabnya doa yang kedua adalah janji Rasulullah bagi orang yang berpuasa kalau dia berdoa tentunya. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis dijelaskan ketika kami meneliti ilmu hadis ini, kebetulan S2 S3 saya jurusan ilmu hadis, saya teliti ini hadis. Kapan sebenarnya orang berpuasa itu mustajab doanya? Dan subhanallah ketika kita teliti ternyata semakin dekat waktu berbuka semakin mustajab doanya. Jadi makin dekat. Nah, ini Masya Allah digabungkan dua nih. Makanya kita harus berdoa banyak-banyak setelah ini. Yang ketiga teman-teman, waktu inda nuzulil matar, ketika turunnya hujan, itu juga waktu dijawabnya doa. Jadi Masya Allah, pertemuan kita sore ini kita dikumpulkan dengan 3 waktu yang luar biasa. Iya, semuanya menjadi jaminan dari Rasulullah SAW dijawabnya doa kita. Kita berpuasa, kita berada di hari Jumat setelah sholat asar, kita berada dalam keadaan, ya Masya Allah, hujan gak terlalu deras juga tapi turun gitu ya. Dan ini bagian daripada istijabatud doa, kata Nabi SAW. Terlebih lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berada di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini menggabungkan banyak kebaikan. Apalagi kita beramal saleh. Dalam sebuah hadis juga, barang siapa yang beramal saleh lalu dia berdoa pada Allah, maka dia bertawassul dengan amal salehnya. Tawassul dengan amal saleh itu kita datang untuk mendengarkan kajian, kita dengarkan ilmu, hadis Nabi SAW, ada ayat Allah. Ini semua bagian daripada amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah, kata Rasulullah SAW, fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah, adalah kewajiban untuk setiap muslim dan muslimah untuk menambah keilmuannya, khususnya dalam agama yang kemudian dia harus pelajari untuk dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Bapak Ibu sekalian, janji Allah itu semakin terbukti dengan firman-Nya ketika kita baca ayyaman ma'dudat. Ketika kita baca tentang ayat yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini syariat Ramadan itu turun dalam surah Al-Baqarah ini. Kutiba alaikumusiyam, ditetapkan bagi kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan untuk orang-orang sebelum kalian berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, tapi ketahui harinya terbatas. Ayyaman ma'dudat. Ini menarik, agar kalian bertakwa, tapi ketahuilah harinya itu singkat, terbatas. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, kita udah 16 Ramadan hari ini. Malam ini malam ke-17. Artinya tinggal 13 hari kalau 30 puasanya. Kalau cuma 29, tinggal 12 hari Pak. Masya Allah, betul-betul singkat itu. Dan janji Allah ini yang paling benar di sini adalah ayyaman ma'dudat, harinya terbatas. Kata seorang Profesor Syekh kami di Sudan, Profesor Syekh Amin Al-Hajj, menjelaskan ayyaman ma'dudat ini bukan hanya tentang Ramadan. Ayyaman ma'dudat tentang kehidupan secara keseluruhan. Bahwa lihat,
Ramadan aja terasanya singkat sekali, apalagi hidup. Tahu-tahu kita udah 50 tahun, tahu-tahu udah 40 tahun. Baru kemarin jadi dokter, sekarang udah spesialis, besok udah profesor. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Hidup itu dijadikan miniaturnya dengan firman Allah ini dalam kategori miniatur puasa. Itu dalam keadaan kalimat ayyaman ma'dudat. Harimu terbatas, Ramadanmu terbatas, hidupmu terbatas. Nggak ada manusia yang kemudian unlimited, teman-teman. Kita bukan kuota Telkomsel, kita bukan kuota XL, kita bukan kuota internet. Kita manusia yang semuanya ayyaman ma'dudat, yang semua itu limit. Kesehatan limit, iya. Umur limit, limit terbatas, iya. Apalagi, iya. Masa muda limit. Semua orang seperti itu, kekayaan limit. Masya Allah, tidak ada orang yang kaya banget sampai kemudian dia punya semua di muka bumi ini. Tidak ada, teman-teman. Dia pasti masih membutuhkan sesuatu, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah kenapa Rasulullah SAW menjelaskan pada kita, kepada umatnya SAW, tentang bagaimana hidup yang baik. Kata Nabi SAW, ketika engkau hidup, lihatlah untuk urusan akhiratmu pada orang yang di atasmu, dan lihatlah untuk urusan duniamu pada orang yang di bawahmu. Ketika kemudian kita hidup, apa yang kita jadikan patokan? Kata Nabi SAW, lihat untuk urusan akhirat kepada orang yang lebih baik darimu, dan lihat untuk urusan dunia kepada yang di bawahmu. Artinya kita kalau urusan dunia, mobil, rumah, dan seterusnya, jabatan, lihat orang yang di bawah. Masih banyak orang yang lebih di bawah kita, lebih susah dari kita hidupnya. Itu pesan Nabi. Kalau mau hidupnya tenang, kalau mau hidupnya bahagia. Dan lihat, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, tidaklah seorang muslim kecuali ingin mengetahui tentang dunia, kecuali dia datang kepada sebuah laut, lalu dia masukkan semua jari-jarinya, lalu angkat apa yang kemudian menetes dari jari-jari itu, itulah dunia di sisi Allah. Ini hadis Muslim. Kata Nabi SAW, dunia di sisi Allah itu ibarat kita memasukkan jari ke dalam lautan yang luas, lalu kita angkat jari itu, maka apa yang menetes dari jari-jari ini, itulah dunia di sisi Allah. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, ma'ataita bna Adam jibalan, kamu tidak memberikan anak cucu Adam segunung emas minaz zahab, illa, kecuali dia minta gunung yang lain. Kamu tidak memberikan manusia itu satu gunung emas, kecuali dia masih minta gunung yang lain. Ya, bayangin Bapak Ibu, kalau kita punya gunung emas, ya. Saya pernah ke NHM, ya, Nusa Halmahera Minerals di Gosowong di sana. Jadi dari sini Ternate pesawat, dari Ternate ke Gosowong itu kira-kira setengah jam naik helikopter. Itu ada gunung, ada terowongan-terowongan, ada bukit, itu emas semua Bapak Ibu sekalian. Bayangkan itu menghidupi banyak orang. Bayangkan emas itu dikelola BUMN, dan ada perusahaan luar negeri juga yang kelola, dan itu banyak banget, dan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun itu emas gak habis-habis. Freeport puluhan tahun. Kata Rasulullah, lihat, saking congkaknya manusia, tidak maunya bersyukur. Itulah sifat asli manusia. Kata Rasulullah SAW, andai kau berikan mereka satu gunung emas, maka kata Rasulullah SAW, mereka yakin, kata Rasulullah, pasti masih minta gunung yang lain. Padahal gunung emas itu dibahkan 7 turunan gak habis, teman-teman. Siapa juga di antara kita punya gunung emas? Gak ada. Orang punya emas 10 kilogram aja udah hebat banget, apalagi kalau punya gunung emas. Gak kepikiran bagaimana zakatnya. Iya. Tapi begitulah manusia Bapak Ibu sekalian. Ini permisalan semua yang diberikan oleh Nabi kita SAW kepada kita untuk sadar diri bahwa dunia itu makin dikejar makin jauh. Makin dikejar makin membuat kita lupa sama Allah. Maka apa yang paling baik untuk kita kejar? Akhirat, teman-teman. Makanya subhanallah, dalam permisalan dunia dan akhirat, selalu kemudian Allah dahulukan akhirat, maka duniamu mengikutimu. Jangan mencari dunia lalu kemudian melupakan akhirat. Lihat ayatnya dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Tapi lihat kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia juga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kata Allah, tetap cari. Tapi ingat, wabtaghi fima, cari dulu apa? Apa yang Allah titip kepadamu dari rezeki, kesehatan. Ataakallahu daral akhirah, yang dicari kampung akhirat, yang dipersiapkan mati, yang dipersiapkan akhirat kita, surga di sana yang kita kejar.
Ini yang kita ingin tabung, supaya akhirnya nanti di dunia kita beramal soleh, di akhirat kita mendapat balasan. Tapi Allah juga fair, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Artinya kita tidak dianjurkan untuk berpangku tangan, teman-teman. Yang dokter bekerja dengan dunianya, dan ustadz bekerja dengan dunianya, yang petani bekerja dengan dunianya. Kata Rasulullah, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian paling ngerti mau kerja apa. Kalian paling ngerti cari nafkahnya kayak gimana. Iya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah teman-teman, ini yang kita ingin sampaikan pada kesempatan hari ini, bahwa mari mengejar akhirat dengan profesi kita masing-masing, lewat beramal soleh di dunia. Jadilah dokter yang berprofesi seorang dokter, tetapi juga seorang yang masya Allah bermanfaat bagi sesama manusia. Jadilah seorang manusia, seorang ustadz yang tidak hanya jadi ustadz, tapi bermanfaat bagi orang lain. Apa yang bisa oleh seorang ustadz, itu yang dikerjakan. Apa yang bisa oleh seorang dokter, itu yang dikerjakan. Dan masya Allah banyak ladang-ladang amal sosial. Ya, ini ada gurunda kita Prof Idrus yang masya Allah hari kedua waktu gempa Palu, Prof sudah di sana. Saya nyusul hari keempat, Prof, alhamdulillah. Dan saya menjadi saksi betul bagaimana luar biasa itu di Palu ya. Dan sebelum-sebelumnya saya dengar cerita juga dari teman-teman spesialis dokter ya, gurunda kita Prof Idrus selalu hadir membersama. Ini contoh teladan yang baik bagi dokter-dokter muda saat ini. Ya. Ketahuilah itu yang akan jadi amal soleh. Wallahi teman-teman sekalian, andai mungkin itu bisa dibuat dalam bentuk transferan rekening, mungkin Anda lah orang yang paling punya triliunan rupiah hari ini. Andai setiap amal solehmu menolong orang di keadaan bencana, gempa. Kemarin saya baru-baru juga ke Cianjur, waktu itu ngelihat, kalau saya ustadz nggak bisa operasi, saya cuma bagi-bagi Quran, bagi-bagi nasihat, healing orang yang kena gempa. Waktu di Lumajang meletus, alhamdulillah saya berangkat juga bawa 5.000 Quran. Itu yang bisa saya lakukan. Galang dana kanan kiri, yuk kita kasih Quran, kita kasih sarung, kita kasih mukena, kita semangatin teman. Itu yang bisa saya lakukan. Kalau dokter, ya harus di meja operasi. Iya. Kemarin waktu Turki juga saya sebenarnya mau berangkat, qadarullah nggak jadi karena ada satu dan lain hal yang saya tidak bisa tinggalkan. Masya Allah, kemarin teman-teman dokter juga banyak berangkat, dokter Hizbullah, beberapa dokter, termasuk mertua saya Ustaz Ikhwan juga berangkat itu ke Turki. Dan memang ini yang harus kita kerjakan. Saya kalau ceramah, kemudian saya mengandalkan ceramah saya. Terus nanti ketika saya sudah ceramah ada orang yang ngasih uang. Terus saya mau menghadap Allah, ya Allah, saya sudah ceramah. Enggak, kadang-kadang niatmu enggak baik. Saya enggak tahu teman-teman, namanya hati manusia. Terima uang itu, subhanallah. Dokter, boleh enggak menerima upah? Boleh saja. Ustadz, boleh enggak menerima? Boleh saja. Tapi apakah nanti itu yang akan menjadi pertanggungjawaban saya di akhirat? Enggak bisa. Saya harus punya program, saya enggak dibayar. Saya datang ke Lumajang, saya ngumpulkan, saya yang cari pahala. Saya datang ke Palu, saya yang cari pahala. Saya datang ke Lumajang, saya yang cari pahala. Karena kita enggak tahu teman-teman, mana di antara pahala itu yang abadi. Salat kita ini diterima enggak, kita enggak tahu. Puasa kita diterima enggak, kita cuma berusaha, ya Allah. Maka tugas seorang manusia, kata Rasulullah, ya baghiyal khair akbil. Wahai para pecinta kebaikan, banyakin aja kebaikannya, kata Nabi. Biar Allah yang sortir. Mungkin ada yang kurang-kurang ikhlas, kita tinggal doa sebagaimana Nabi Ibrahim ketika setelah selesai membangun Ka'bah. Apa kata Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Lihat cerita, yang nyuruh bangun Ka'bah Allah, amal solehnya bangun Ka'bah. Lihat, sekelas Nabi Ibrahim takut amalannya hilang. Makanya diceritakan dalam Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatkah kalian ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah dan siapa? Anaknya Ismail. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amalanku ini, ya Allah. Bayangin, yang langsung nyuruh Allah, amalannya jelas amal soleh, bangun masjid, bangun Ka'bah, yang kemudian ditemani oleh anaknya di tempat terbaik, Masjidil Haram, tapi masih takut amalannya hilang, masih takut ada sedikit sombong, masih takut ada riaknya, masih takut ada ujubnya. Maka dia berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ini bagus nih doa untuk kita-kita yang beramal soleh. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Allah, Rabbana, sesungguhnya Tuhan kami, taqabbal minna, terima amalan kami. Ini doa Nabi Ibrahim. Innaka antas samiul alim. Engkau lah ya Allah, maha mendengar lagi maha mengetahui isi hati kami. Ini luar biasa, Pak. Setelah bangun Ka'bah berdoa seperti itu. Subhanallah, Nabi Ibrahim berdoa setelah membangun Ka'bah. Tapi ada yang lebih hebat.
yang menutup ceramah kita juga pada kesempatan hari ini, biar kita banyakin berdoa nanti. Ya, supaya mumpung kita manfaatin posisi hujan turun, posisi kita lagi puasa, posisi hari Jumat setelah sholat asar, ini semua ada dalilnya. Nanti kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang kemudian Nabi yang sudah beramal soleh. Kalau Ibrahim habis beramal bangun Ka'bah, dia doa, ada yang lebih hebat saudara sekalian. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hebatnya? Habis salat teman-teman. Salat, coba antum cek tuh. Bisa banget kalau antum makmum, lihat. Imam itu kalau sudah salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Zikir apa yang paling pertama dibaca, Bu? Zikir apa yang paling pertama dibaca? Istighfar. Dan istighfarnya bukan sekali, 3 kali. Setiap habis sholat Rasulullah SAW membaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ini kan menarik. Apakah sholat itu dosa? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Ini penting nih, supaya kita semua menjaga amal. Karena ada ayat dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amal. Harus ada namanya roja. Betul, berharap dapat pahala, itu namanya roja. Tapi dalam beramal, seperti Nabi Ibrahim, seperti Rasulullah, ada juga namanya khauf. Apa itu khauf? Takut, cemas, khawatir amalan enggak diterima. Padahal mereka sudah Nabi nih. Apalagi kita yang bukan Nabi. Harusnya kita juga ada rasa cemas itu, khawatir itu. Takut kita beramal hanya untuk ujub sama manusia. Takut kita beramal, takut kalau kita beramal hanya untuk dipuji manusia, hanya untuk di story di Instagram kita, lalu kemudian Masya Allah dipuji dengan banyak pujian. Itu yang na'udzubillah kita lewati Bapak Ibu sekalian. Apalagi di zaman medsos seperti ini, na'udzubillah. Maka kita penting menjaga amal. Itulah kenapa Rasulullah setelah sholat, bayangin ini sholat Bapak Ibu sekalian, adalah amal terbaik, imaduddin, tiangnya agama. Tapi setiap habis sholat, apa yang dilakukan? Bukan Alhamdulillah zikirnya, tapi Astaghfirullah. Kenapa? Karena bisa jadi dalam sholat kita ada niat yang belum lurus. Bisa jadi dalam sholat kita ada fokus yang kurang, ada kekhusyuan yang kurang, ada pemikiran tentang dunia, ada pemikiran tentang hal-hal yang masih sifatnya, mohon maaf, duniawi. Hingga akhirnya kita sholat, tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca. Kita sholat, tapi kita tidak tahu kita sedang menghadap Allah atau sedang memikirkan pekerjaan kita. Kita menghadap Allah atau kita sedang memikirkan urusan dunia kita, harta kita, jabatan kita. Subhanallah. Yang kesemuanya itulah akhirnya Nabi SAW mencontohkan kita habis sholat aja istighfar. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang terpisah mengatakan, Inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar pada Allah dalam sehari itu minimal 100 kali. Bayangin. Padahal teman-teman, Nabi itu tidak punya dosa, Nabi tidak punya salah, Nabi dijaga oleh Allah. Maksum dalam bahasa Arabnya. Maksum itu artinya manusia yang terjaga dari khilaf dan dosa. Itulah Nabi, maksum. Dan dengan semua itu Rasulullah beristighfar 100 kali sehari. Kalau yang rutin zikir pagi petang, insya Allah lebih. Maka kalau Nabi 100 kali, kita semestinya lebih nih. Biasanya kalau mau aman dok, ya, bikin keep program, ya, kayak di handphone saya ini selalu ada zikir pagi petang pengingat. Jadi kalau zikir pagi itu setelah sholat subuh, zikir petangnya itu setelah sholat asar sampai maghrib nanti, itu adalah waktu terbaik untuk zikir pagi petang. Ada program namanya Hisnul Muslim, itu bisa di-download, Hisnul Muslim. Dan ini enaknya dok, jadi yang 100 kali bisa hitung pakai ketukan. Jadi ada gini, kalau 1 kali ini kayak gini ya, 1 kali, 2 kali, ada yang 3 kali, ya, itu bisa diketuk. Jadi sehingga kayak istighfar 100 kali dihitung, astagfirullah, astagfirullah. Dia yang hitungkan astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya Hisnul Muslim. Nanti kalau ada yang mau lihat program, cuman program saya yang berbahasa Arab, nanti bisa cari yang berbahasa Indonesianya. Itu jadi kita dibantu untuk menghitung semua zikir-zikir yang butuh sampai 100. Contoh, istighfar, astagfirullah, dia 100 kali. Pagi 100 kali, sore. Terus yang 100 kali lagi, subhanallah wa bihamdihi. Kata Rasulullah, siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, huttat khotayahu, dalam hadis Muslim, diampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahar,
meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali. Kalau bisa dikasih lengkap dalilnya atau zikirnya menjadi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Itu lebih hebat lagi. Karena dalam hadis terpisah, hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, man qal kalimatan khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah. Ini hadis Bukhari, hadis terakhir di Sahih Bukhari. Apa? Kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat, kata Allah, kata Rasulullah, dua kalimat sangat ringan di lisanmu, sangat berat di timbanganmu nanti di hari kiamat, dan sangat dicintai oleh Tuhanmu Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Maka kalau kita gabungkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, kalau kita bisa tambahkan, Masya Allah, paling enak kita baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Itu digunakan 100 kali. Itu diampuni dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Nah, itu caranya Bapak Ibu sekalian. Kalau dokter-dokter sibuk, luangkan 5 waktu, Dok. Pegang HP tak, matikan dulu internet tak, buka ini aplikasi, atau dokter bisa pakai aplikasi apa saja, atau pakai PDF juga enggak apa-apa. Baca zikir petang, baca zikir pagi, itu sudah ada include di dalamnya. Istighfar 100 kali, Subhanallah wa bihamdi 100 kali, bersolawat pada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu semua zikir yang bisa menyelamatkan kita dari bahaya, baik pagi hari maupun petang. Dan bayangkan, ingat, terakhir saya tutup ya, bayangkan zikir pagi petang ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Setiap pagi berzikir, setiap petang berzikir, karena itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran, wasabbihuhu bukratan wa asyia. Dan teruslah bertasbih wahai Muhammad, teruslah berzikir pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dan ini juga Bu, mohon maaf ini yang membawa anak ini semua, ini Bu bagus sekali untuk melindungi anak dari ain, dari sihir, dari hal-hal yang membahayakan. Zikir pagi petang banyak doa perlindungan. Di antaranya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu 3 kali. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak membahayakan di dalam namanya itu, ma'asmihi, ketika disebut syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada yang bisa membahayakan di dunia maupun di akhirat. Ini 3 kali ada di zikir pagi petang. Ada Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala. Ada juga di zikir pagi petang, pemimpinnya istighfar. Ada lagi a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Saya berlindung ya dengan segala macam gangguan ya, min syarri ma khalaq, dari semua makhluk ya. Subhanallah, bahkan saya pernah ruqyah seorang dokter. Bayangkan, dokter spesialis bisa juga kena, Pak. Karena kita tidak tahu namanya ain, namanya sihir, namanya orang hasad. Makanya kita perlu baca. Dan dalam zikir pagi petang ada ayat kursi, ada al-ikhlas 3 kali, al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, ada an-nas, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dan itu semua insyaallah bisa jadi amal soleh kita yang melindungi kita di hari kiamat kelak insyaallah, dan di dunia ini sebelum nanti kita meninggal. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita berdoa pada Allah menjelang waktu berbuka. Saya mohon keikhlasan waktunya, kita sama-sama berdoa pada Allah. Nanti saya yang pimpin, mohon diaminkan. Dan ini waktu yang mustajab, sekali lagi turun hujan, kita dalam menjelang buka puasa, dan juga Masya Allah kita di bulan Ramadan, dan dalam keadaan kita habis beramal saleh, yaitu mendengarkan kajian. Dan insya Allah juga di hari Jumat setelah sholat asar adalah waktu yang diijabah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana minal muttaqin. Allahumma a'tiq riqabana fi hadha syahri Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana fi hadha syahri Ramadan minan nar. Allahumma a'tiq riqabana fi hadha syahri Ramadan minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Iraq wa fi Suria wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya qawiyyu ya aziz. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana fi hadha ash-shahri Ramadan minal faizin minal muttaqin wa taj'alana minal maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ya Tuhan kami, taqabbal minna, terima amalan soleh kami ya Allah di bulan suci Ramadan. Terima amalan soleh kami ya Allah. Terima yang baik-baik dari kami ya Allah. Ampuni yang kurang-kurang dari kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbal qiyamana, terima salat-salat kami. Wa siyamana, terima puasa-puasa kami. Wa ruku'ana, terima ruku'-ruku' kami ya Allah. Wa sujudana, terima sujud-sujud kami ya Allah. Wa taqabbal tilawatana lil Qur'an, terima bacaan Al-Quran kami ya Allah. Wa taqabbal sadaqatina, terima sedekah-sedekah kami ya Allah. Terima semua amalan soleh kami ya Allah. Wa tammim taqsirana, sempurnakan yang masih kurang dari amal soleh kami ya Allah. Di waktu yang mustajab, di hari Jumat ini ya Allah, setelah solat asar, di waktu sedang berpuasa ini ya Allah, di saat turunnya hujan ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar Engkau mengaruniakan pada kami malam Lailatul Qadar. Allah marzuqna Lailatul Qadar, yang Kau katakan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Allah, izinkan kami semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Izinkan kami beribadah pada malam itu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tunjukkan jalanmu ya Allah, bimbing kami semua yang hadir ya Allah. Terima amalan kami, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang tua kami yang hidup maupun yang telah wafat ya Allah. Kumpulkan kami semua yang hadir bersama keluarga kami, orang tua kami, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdausmu ya Allah. Rabbana hadza du'auna, ya Allah ini doa kami, maka terimalah doa kami dan jawablah doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku maka aku akan jawab doa-doa kalian. Hadza du'auna ya Allah, jadikan doa kami ini doa yang ikhlas padamu ya Allah, semata-mata mengharapkan ridhamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.